Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di sini kami bertiga dari kelompok tugas penyiaran radio dan televisi. Kami ada salah satu kelompok yang ditugaskan untuk dapat mewawancarai penyiaran radio yang ada di Jazirah ini. Jadi mohon kerjasama untuk membantu apa yang menjadi tugas kami. Jadi sebelumnya melangkah lebih jauh, perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Wendy Fernando. Ini rekan saya. Perkenalkan nama saya Eva. Perkenalkan nama saya Salsabila. Jadi di sini sedikit kami ingin mulai mewawancarai perihal penyiaran radio, Pak. Jadi di sini kami masih sangat asing dengan benda-benda yang ada di atas meja ini, seperti kegunaan pada tombol ini misalnya seperti apa gitu, fungsinya di sini sebagai apa, mikrofon sebagai apa gitu, sedangkan earphone ini sebagai apa. Jadi mohon tolong dijelaskan sedikit supaya kami lebih memahami fungsi dari tombol yang seperti ini ya. Ini untuk apa dan bagaimana cara penggunaannya? Oke. Jadi pertama, radio itu kan sebagai media komunikasi. Ini komunikasi yang dibangun sebenarnya sangat personal antara penyiar dengan pendengar. Jadi hubungan antara pendengar dan penyiar itu sebenarnya sangat personal. Karena dia menggunakan frekuensi publik, maka dia bisa dinikmati oleh publik. Tapi bentuk komunikasi di radio sebenarnya adalah komunikasi personal antara penyiar dan pendengar. Untuk mencapai bentuk komunikasi tadi tentunya ada beberapa perangkat yang harus bekerja sebagai perantara media atau gelombang radio tadi. Misalnya kalau di ruangan siaran ini kan ada komputer itu sebagai media playernya. Di situ misalnya terdapat lagu, beberapa jingle, iklan dan seterusnya. Ini kan sebagai media player daripada apa yang akan disampaikan oleh sebuah stasiun radio. Kemudian misalnya ini kita ada mixer. Mixer ini adalah menghantarkan dari media player tadi melalui bisa menjadi dari laptop, dari komputer segala macam, kemudian nanti diolah di mixer ini. Oh, jadi ini sebelumnya ini namanya mixer apa? Ya, mixer. Mixer. Jadi mixer ini fungsinya satu, dia berfungsi sebagai media penghubung antara di ruangan siaran ini ke media di ruang pemancar atau pemancarnya. Jadi misalnya mic itu akan bekerja ketika tombol-tombol yang ada dalam mixer ini difungsikan. Misalnya fungsi harus on, dan kemudian cruiser ini harus dinaikkan ketika kita berbicara. Ketika misalnya musik, dia punya line khusus yang harus dimainkan ketika menaikkan lagu atau menaikkan iklan dan seterusnya gitu. Jadi semuanya bisa bekerja dengan baik di dalam ruangan siaran itu. Kalau misalnya ditanya bagaimana sih seorang penyiar itu dalam mengolah kata atau mungkin mengolah suara dia. Jadi sebenarnya ada teknik mic. Teknik mic itu kan sebenarnya sangat tergantung pada vokal seseorang. Jadi ketika misalnya vokalnya gede, maka dia harus menjaga jarak yang agak jauh dengan mic-nya. Atau sebaliknya, ketika vokalnya itu kecil atau volume vokalnya kecil, maka dia harus mendekatkan dengan mic atau memperbesar volume di mixer itu sendiri. Jadi itu sangat tergantung feeling daripada penyiarnya. Masih tergantung feeling. Jadi kerasa ya gitu, kayak kalau ketika kita bersuara di sini mengeluarkan suara, ini ini untuk mendengarkan suara yang kita sampaikan. Earphone itu mungkinnya sebagai alat pengontrol kita. Ketika kita berbicara, tentu semua itu bisa terkontrol melalui mixer itu sendiri. Kalau misalnya kebesaan kan suaranya bisa diatur kan dari sini ya. Secara umum sebenarnya itu tergantung teknik mic. Jadi bagaimana jarak organ vokal kita ini, yaitu mulut ya. Mulut yang menghasilkan suara itu bagaimana menjaga jarak dengan mic
sehingga kalau misalnya tidak pupuk itu artinya mungkin ada nafas yang terkeluarkan, atau mungkin kalau misalnya, nah bagaimana misalnya kita itu misalnya kalau penggunaan mic misalnya, kalau misalnya di lapangan atau apa itu kan misalnya kita terbiasa dengan misalnya tes. Kalau di media, di penyiaran baik dalam TV ataupun radio tidak ada istilah tes mengetes. Mic itu dalam posisi on. Soal kemudian apakah mic itu dalam kondisi on atau tidak itu urusan operator. Penyiar pada prinsipnya adalah berbicara terus mengeluarkan ide-ide atau mengeluarkan apa yang harus dia keluarkan ketika siaran. Jadi soal teknis ini dipegang oleh operator. Nah, jadi paling membedakan antara siaran radio, TV ataupun juga mungkin penggunaan mic yang biasa kita temukan di lapangan itu, radio, TV itu tidak akan mengenal istilahnya tes vokal, tes 1, 2 dan seterusnya. Karena itu ketika itu terjadi ya sangat fatal. Jadi kalau misalnya dia ngomong kemudian tidak keluar suaranya, ya tetap aja siaran dia lanjut. Jadi tidak ada perubahan antara ada dan tidak ada suara, sehingga yang nanti ketika terjadi trouble misalnya di awal tidak muncul suara, lalu kemudian bagaimana ketika pada menit tertentu akan muncul suara, itu sebenarnya semuanya berjalan dengan normal. Tapi kalau kemudian penyiarnya sadar atau kagok bahwa mic-nya tidak hidup, nah itu akan menimbulkan efek yang tidak baik. Berarti dilanjutkan aja ketika nggak ada suara. Prinsipnya pokoknya penyiar itu bekerjalah dengan tupoksinya. Anda sebagai penyiar ya siaran. Lalu cuman kalau mati mendadak, ya tetap aja siaran. Nanti juga akan ada operator yang mengontrol soal itu. Lalu kemudian dia yang akan membenarkan. Tapi siaran itu kan ada dua modelnya. Satu model DJ atau disc jockey namanya. Disc jockey itu model siaran sendiri. Dia sebagai penyiar, dia sebagai operator. Nah, kalau dia sebagai operator dan sebagai penyiar kan dia bisa mengontrol juga apakah fungsi alat mic-nya ini hidup atau tidak. Nah, itu kan bisa dikontrol sendiri. Tapi sekali lagi prinsipnya kalau sedang dia ngomong lalu kemudian tidak berfungsi mic-nya, tetap aja jalan ngomong. Karena ketika dia sadar bahwa mic itu tidak berjalan, maka itu akan menimbulkan efek yang mungkin bisa kagok, bisa ada semacam blank dan seterusnya. Sedangkan kalau yang berbentuk kamera ini apa fungsinya ini, Pak? Karena kalau perkembangan sekarang kan lagi trennya podcast, dan kita juga kita kita menggabungkan antara program siaran radio dengan podcast. Tapi tidak semua radio itu mempunyai apa namanya program atau mempunyai bahwa ini bisa dibuat podcast. Itu sangat tergantung pada lembaga penyiaran masing-masing. Ya, kebetulan kalau di kita kan sebenarnya hampir selagi bisa itu menjadi bahan konten YouTube, itu akan kita jadikan sebagai konten YouTube. Gitu. Mungkin ada lagi? Kayaknya sudah. Mungkin gantian yang berkelompok ya. Nah, siap. Kasih Pak untuk waktunya. Baiklah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kerjasama yang sudah membantu kegiatan atau tugas daripada yang sudah diberikan daripada dosen kami. Dan kurangnya saya mohon maaf pada menampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.